Mendikbud kenapa dipecat? Tandanya tidak bisa bekerja, jadi bisanya omon-omon pintar. Kayaknya kalau menurut aku, kamu yang nggak tahu perjalanannya, kamu yang nggak tahu kenapa-kenapanya. Kamu menutup mata, kamu cuma belajar dari FYP TikTok. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku akan kasih tahu kamu kenapa ya kira-kira gitu kan, ya kan? Karena sebenarnya yang tahu kenapa Pak Anies dipecat oleh Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Tapi kita sekarang runutin aja nih, kenapa? Ada apa dengan Pak Anies? Pertama dari merebaknya isu ijazah palsu, di mana Rabu kemarin Menteri Anies Baswedan mengecek ijazah aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan buat kamu, supaya kamu sadar bahwa belum tentu orang jahat itu dipecat gitu loh. Bisa jadi dia karena baik, jadi dipecat. Bisa jadi seperti itu, karena tidak sesuai dengan keinginan sang pemimpin. Tunjangan profesi guru. Pertama, tunjangan profesi guru itu bukan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kedua, tunjangan itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada Pemda, bukan kepada Kemdikbud. Nah, lalu Kemdikbud pada bulan Mei mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dari data yang kita miliki, alokasi untuk tunjangan profesi buruh itu berlebih 23 triliun. Jadi yang memberitahu bahwa ini kelebihan itu adalah Kemdikbud. Lalu Kemdikbud berinisiatif mengundang pertemuan memberitahu itu. Dari mana? Dari data. Kenapa? Karena yang diajukan dari daerah ada guru yang sudah mutasi, ada yang sudah pensiun, macam-macam. Yang membuat kita tahu data yang sebenarnya. Jadi bukan kita yang kelebihan. Kementerian Keuangan mentransfernya kelebihan. Kita yang mengingatkan. Kemudian kita mengirimkan surat. Lalu dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dikirimlah surat kepada pemerintah-pemerintah daerah memberitahu bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kelebihan penghitungan sebesar 23 triliun. Jadi sebenarnya kitalah yang melihat masalah itu, kita yang berinisiatif. Bedanya apa? Kita tidak menggunakan megafon memberitahu sana sini. Kita menggunakan surat menyampaikan pada Kementerian Keuangan. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Malah kita laporkan. Ini aku kasih contoh juga nih, video tentang Ketua KPK yang dimarahin oleh Pak Jokowi karena beliau buka kasus Setia Novanto yang nabrak tiang gitu. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, supaya tidak diteruskan. Perindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Perindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Semoga mencerahkan.